Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' liqiraati misli suwaril Qur'an min surat Yasin wa ayatil kursi wa minal kalimatit thayyibat minat tasbih wa tahlil wa takbir wa tahmid wa dzikri hikayatil ulama allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin liqulubil mu'minin wala syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibi ta'ifah Asy-Syaikh Abil Qasim Al-Junaidi inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bisyahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak wa balaghana anna inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmat min rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin warhamna ma'um birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratil qurama al-izza wal ulama wal masyayikh al-abajil dalam ngersanipun Kiai Mas Duki Al-Hafid, Kiai Imam Haramain, Kiai Gus Idris, Kiai Ghaffar Rozin, kiai-kiai ingkang tengajeng tengarsa ngajeng menika ingkang kula mboten saged nyebutaken di samping Kiai lali nggih. Wonten Kiai Ansori, Kiai ada Kiai sinten Kiai Huda sebelahipun Kiai Huda menika Kiai Hasan ya, Kiai Hasan pun sedayanipun kula mboten saged nyebut satu persatu tanpa mengurangi takzim ikram dalem keluarga besar Al-Maghfurlah almarhum monggo marhaban hadirin. Kula termasuk orang yang paling susah, paling sedih dengan wafatipun almarhum Al-Maghfurlah. Sejak awal kula pun rencana tapi posisi di tempat ingkang nggih secara ukuran mboten saged hadir lah. Akhirnya wis hari pertama, kedua, ketiga, pitu mboten saged mbok menawi hari ke-40-nya niki mohon meh niku mboten kula mlebet griya niku sudah maghrib, masuk waktu maghrib, bahkan isya, sampun isya, kalau sampun masuk waktu isya, sehingga wis pokoke teko sak tekan-tekane, sak nutut-nutane, kan sing penting kula ada penampakan teng mriki kan. Kula niku sing penting kula niku menampakkan diri teng mriki. Ya kan ngoyo nek sampe mboten.
Kalau wau sampun kathah dipun dawuhaken dening Al Habib Shaleh Al Jufri nggih masalah isyhad masalah wah mboten saged kula yang jelas nggih niku wau apa yang disampaikan dening Habib Shaleh kalau lan mangke kali Habib Jamal nggih niku la isyhad kula idem ngoten mawon kula niki saking katahe saking anu mboten saged nyebut. Kula memang mengenal beliau itu sejak muda. Kula sik nututi waktu nalika kula teng Tambak Beras, kula nututi beliau. Menjelang beliau teng Lasem nggih anu wekdal niku nggon sampun pireng nek pun Allah yarham Kiai Fattah Hashim niku sampun duding almarhum sebagai salah satu mantunipun kula waktu niku sampun teng Tambak Beras. Kula kali keluarga Tambak Beras niku pun kaya keluarga panjenengan. Dados nggih mlebu metu lah modhok wedok ngoten niku. Bahkan nalika khaulipun Kiai Fattah Hashim Nyai Syarafan niku medal mangke kula aku pengin ketemu anakku kangen panji kados keluarga nek teng Surabaya nggih teng mila kula termasuk orang yang paling merugi paling menyesal paling mboten saged ikut tasyik jenazahipun saha apa nggih yang nggih keranten memang wonten beberapa udzur yang ingkang kula pikiraken dengan wafatipun almarhum al-Mafurlah Kiai Haji Jamaluddin Ahmad niki akibatnya nek beliaunya nggih sampun nikmat seneng pun busyira bil jannah nggih kados dawuhipun Rasulullah SAW al mukmin idza hadaral maut busyira bil jannah fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah dipun diketokaken surgane sedaya niki wonten Bapak Kapolres napa Kapolsek pejabat ingkang dereng kula sebut ngapunten nggih saking rumangsa salah dosa gede lho dadi gak iso. Jadi beliau itu sudah busyira bil jannah, hatinya pun liqa Allah ini sudah menjadi sebuah tujuan. Nggih kados wau sing dipundawaken Habib Shaleh menika. Ingkang kita pikirkan sak mangke napa mal di situasi ingkang kados mekaten. Yang Rasul menggambarkan sebagai yaumul haraj, hari yang tidak menentu, hari yang wulak wali zaman, sing biyen positif adalah dicari-cari, samaki positif malah sing malah mengejar negatif. Jadi nek samaki wonten tiyang positif ngoten wah sampun dihindari, justru negatif yang ini tanda ulak wali zaman itu pun dengan sampai apa yang berlaku di tengah-tengah kita, kejadian-kejadian di tengah-tengah kita niki pun lah kok mestine kita ini butuh lebih lama lagi ditunggui. Ulama kados almarhum al-Mafurlah akibatnya apa? Nek pun ulama-ulama kados beliau yang kita pun mboten saged nyebut kebaikan-kebaikan saking kathah niki tentu berkah kehidupan niki banyak dikurangi, disuto. Berkah kehidupan. Dalam salat Ar-Ra'd wonten ayat dawaken a'udzubillahi minasyaitonir rajim
Awalam yaru anna na'til ardha nanqusuha min atrafiha. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Adakah sebuah desa, sebuah komunitas manusia, sebuah kota, sebuah negara tidak tahu, tidak melihat anna na'til ardha, sungguhnya kami Allah na'til ardha, mendatangi kampung itu, komunitas itu, desa itu, kota itu, negara itu dalam rangka apa? Nankusuha, aku kurangi kekuatannya, aku kurangi keberkahannya. Yang tampak-tampak ini ya ketok mawon, tapi sebetulnya keberkahannya sudah banyak diambil dari Allah. Dari sisi mana Allah mengambil berkah itu? Mengurangi keberkahan, mengurangi kekuatan bumi ini, alam sekitar kita ini, apa yang kita butuhkan ini, min atrofiha, dari sisi atrofnya. Atrof menurut tafsir Sobat Ibnu Abbas ail ashraf, termasuk tafsirnya Imam Mujahid, Imam Qatadah, yang dimaksud atrof adalah ulamaihim wa khiyarihim minal fuqaha. Jadi para atrofnya, para ulama-ulama ampuhnya niku ditimbal di insyaallah niku sami kali mengurangi keberkahan kehidupan niku. Jadi ini akibat yang kita fikirkan. Umat sing pun dilanda dengan sebuah kebingungan, menipisnya kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita sudah ada di zaman yang disebut yaumul haraj, sampai Rasul menggambarkan la yadil qatil fima qatal wal maqtul fima qutil. Saking ruketnya sampai tidak tahu orang mencelakai orang lain, membuat orang tidak tahu apa motivasinya. Janji kan ini cuma kedisian nggak mau. Jadi sampai seperti itu. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah. Qala al-qatl wa fi riwayatin al-ikhtilat wal ikhtilaf. Jadi kita nih posisi ngeten niki wae. Ditinggal di saat kita masih, itu akibatnya yang kita pikir. Banyak beberapa hadis ingkang ngaten. Kata hadis sahabat Abdullah bin Amr bin As menyatakan kaifa bikum wa bi zamanin yushiku ayyaqa'a yugharbalun nas gharbalatan fatabqa khuthalatun minan nas. Bagaimana keadaan kalian dengan datangnya suatu masa, yang masa itu yugharbalun nas, manusia ini seperti diayak dan disaring. Lah yang jatuh-jatuh itu yang pilihan-pilihan kader-kader terbaik, termasuk almarhum almarhum. Lah sing dereng jatuh niki ampase. Lah niku kula bangsane ngoten niku. Nggih termasuk panjenengan menawi. Dadi kula niki sakniki ngomong-ngomong kali ampas-ampas niku. Tapi ampas yang siap didaur ulang, diolah kembali, lah nanti diayak malih ngoten lho. Ya, jadi podo-podo ampase lah. Gini kok tapi ampas yang siap untuk didarurat. Seperti ini keadaan. Milo tiang koyok kulo akhirnya nggak bangis karena habisnya orang-orang yang terbaik, kader-kader yang terbaik akhirnya ya sak kecekeleng. Para bapak, para
Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Satose kita dilahirkan di dunia niki adalah sebuah kemenangan bagi kita. Menang wujud di dunia. Kok kita yang wujud, ngoten lho. Ada yang tidak wujud, ini ya yang terkalahkan. Jadi kita ini sebetulnya makhluk yang memang dipersiapkan dari Allah untuk menjadi pemenang, makhluk yang unggul. Nah, cuma mungkin di tengah perjalanan ada wonten napa nggih gangguan, lali lan sak piturute sehingga nggih kados ngeten iki. Pada akhirnya kematian sebetulnya menurut ulama laisa bifana'in sirfin wala adamin mahdin walakin intiqalu halin ila hal. Perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wang qita'ul arwah bil badan. Sebetulnya hanya putusnya hubungan ruh dengan badan. Perubahan satu hal ke hal yang lain. Jadi yang berubah cuma keadaan mawon. Sebetulnya kita ini memang diciptakan untuk sebuah keabadian. Jadi manungsa niku diciptakan untuk sebuah keabadian. Makanya ulama-ulama salaf riyen niku kalau ketemu kali sedereke, kali kerabat, kali sahabatipun nggih nyebute ya ahlal baqa wa ya ahlad dawam. Innakum khuliqtum lil abad wa innamatun qauluna min darin ila dar. Hai penduduk abadi, hai penduduk langgeng, hai makhluk yang abadi, kalian diciptakan untuk sebuah keabadian, diciptakan untuk sebuah kelanggengan. Adapun ada kelahiran, kehamilan, lalu masa kecil ke dewasa, mati, alam barzah, akhirat, itu adalah proses demi proses untuk menuju ke sebuah keabadian. Kalau sudah nyampe di akhirat, abadi. Jadi innamatun quluna min darin ila dar. Kita ini dipindah dari satu proses ke proses yang lain dan akhirnya meninggal, ketemu dengan alam akhirat. Disitulah kita sebut manusia makhluk yang abadi. Beliau sekarang sedang menyaksikan kita, betapa bunga gembira melihat putra putri beliau almarhum. Kirim doa, kirim berkumpulnya sekian para muhibbin, muridin. Masya Allah, beliau sudah selesai. Kita sing dereng selesai ini. Kita niki yang belum selesai. Beliau justru melihat kematian adalah sebuah nikmat yang besar. Para bapak, para hadirin hadrahumullah, jelas PBNU kehilangan, ya, kehilangan panutan, ya itu tadi sebagai sebuah akibat. Ya. Moga-moga dari keluarga besar beliau, dzurriyyah beliau yang sudah tampak, ya, kelihatan untuk bisa melanjutkan, bisa meneruskan, bahkan kita harapkan beliau-beliau para dzurriyyat ingkang dipun tinggalaken menika termasuk man ta'akhkhara khairum mimman taqaddam.
putra wayah, tapi saged melebihi mangkobahnya daripada pendahulunya. Niki kalau kita semua punya harapan seperti ini. Nggih. Sudah, kulo nggak ada anak luwih bagus timbang kulo, itu harapan saya, tidak merasa tersaingi, merasa tersaingi. Terus ini, mugi-mugi paling sabar bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan almarhum almafurlah Ki Jamal. Menika ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi hadir panjenengan niki pikantuk ibarat-ibarat, kenangan-kenangan, pengalaman-pengalaman, pelajaran-pelajaran penting untuk kita selanjutnya. Pingin niru kata beliau, kenapa beliau bisa mendapatkan mangkobah yang seperti ini, apa kira-kira rahasianya. Muga-muga putra-putri kula panjenengan sedaya diparingi dados putra-putri ingkang menjadi generasi pilihan, generasi idaman indallah, inda rasulih, dan kita harapkan saged bimbing kula panjenengan sedaya dan putra-putri kula. Mekaten kirang pangapunten ingkang saged kula aturaken, ihdinas mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.